Sobat Smesko, selamat datang di podcast Smesko Indonesia. Saat ini kita ada di episode keempat. Tema kita kali ini adalah tentang mengungkap lulur tradisional sebagai skincare yang bisa mengglowingkan kulit tubuh Anda. Pada kesempatan kali ini kami sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah produsen skincare lokal tradisional, seorang pengusaha usaha kecil menengah, pebisnis UKM yang berdedikasi dalam memproduksi lulur tradisional yang otentik dan berkualitas tinggi. Bintang tamu kami akan membagikan wawasan tentang keunikan lulur tradisional yang berasal dari warisan leluhur kaum bangsawan dari daerah Bugis, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bu Tenri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan datang. Kabarnya kali ini Ibu dalam rangkaian tur ke Jawa ya. Iya. Gimana Bu perjalanan dari Makassar? Alhamdulillah lancar. Ibu dari mana ya? Dari kota Makassarnya atau dari mana Bu? Dari daerah Kabupaten Wajo, 250 km dari kota Makassar. 250 km dari Makassar. Ya. Oke, jauh banget ya Bu? Ya, 5 jam perjalanan dari ke bandara. Seru banget dong perjalanannya, bener-bener ngabisin waktu juga ya Bu ya, 5 jam itu nggak ada lampu merah ya? Nggak ada lampu merah. Jadi emang beneran jauh. Ya. Gimana nih Bu, sekarang ini Ibu sedang menjalankan usaha apa, terus produknya seperti apa? Ibu silahkan perkenalkan diri. Saya Tante Sau dari Kabupaten Wajo, owner dari lulur khas suku Bugis Bedak Bolong Indo Omeng. Lulur ini merupakan lulur warisan dari leluhur suku Bugis yang kami inovasi, yang awalnya dari leluhur itu hanya 3-5 jenis rempah. Tapi ini kami sudah inovasi menjadi 30 jenis rempah alami. Sehingga fungsinya bukan hanya sebagai lulur seperti dari warisan leluhur, tapi bisa sebagai masker, pengganti sabun mandi, pengganti deodoran, pengganti hand body, bahkan juga bisa sebagai obat P3K. Obat P3K? Ya. Lulur jadi obat P3K, ya. Apa tuh Bu? Buat ngobatin apa gitu? Kayak gatal-gatal, habis tersiram air panas, alergi, luka karena teriris pisau atau bagaimana. Itu salah satu bahannya sudah diteliti oleh Universitas Brawijaya Malang, kedokteran hewan, bisa jadi obat P3K. Memang bahannya apa aja ya Bu? Ada 30 macam, kunyit termasuk ada 4 jenis macam kunyit putih, kunyit hitam, kunyit mangga, kunyit kuning, temulawak, temu putih, binahong, rumput laut, akar wangi, asam jawa, daun turi, termasuk kulit kerang darah. Tapi itu keren banget, jadi tadi fungsinya bisa juga sebagai pengganti sabun ya Bu ya? Ya. Berarti dia beneran bikin kulit moisturize, lembut Ya, bisa dan melembabkan kulit. Dia bisa melembabkan kulit, bisa juga mencerahkan. Itu mulai usahanya kapan sih Bu? Tanggal 1 November 2016. Awalnya sih pernah coba tahun 2014, tapi cuma bertahan 2 bulan. Saya berhenti lebih 1 tahun. Mulai lagi fokus tanggal 1 November 2016. Di situ baru fokus. Memang dari awal memproduksi lulur gitu Bu? Iya, sebenarnya sih ini karena kondisi terpuruk pada saat itu. Habis ditipu sama teman bisnis, jadi punya utang ratusan juta. Terus tidak ada pekerjaan, jadi bingung mau bikin apa, mau usaha apa. Tiba-tiba pergi sholat. Dalam sholat itu ternyata ada muncul kata bedak bolong dalam pikiran. Akhirnya setelah itu baru langsung WA semua teman-teman, langsung SMS, karena pada saat itu masih HP jadul ya, bukan Android. Saya SMS jual bedak bolong seharga 50.000 dengan 500 gram. Akhirnya ada teman yang order 1 orang, baru saya tanya ke tante, bagaimana cara produksi lulur dan apa bahannya. Akhirnya setelah itu baru jadi deh. Itu pun dengan modal 1 liter beras dengan pembungkus bekas plastik gula pasir. Luar biasa banget ya Bu. Boleh apa sih ini Bu barangnya Bu? Iya. Oke. Ini namanya apa sih Bu? Bedak bolong Indo Omeng. Bedak bolong tuh apa Bu? Bedak bolong artinya lulur hitam. Kalau Indo Omeng itu saya pakai brand dari nama ibu kandung sendiri, Indo Omeng. Indo Omeng itu iya. Nama ibu kandung? Iya. Karena Indo itu nama Indo sama dengan Andi atau Bese itu identik dengan orang Bugis. Bedak bolong juga identik jadi Bugis, maka saya satukan jadi brand bedak bolong Indo Omeng.
Jadi ini ceritanya memang warisan leluhur asli dari Bugis ya Bu? Iya. Bahan produknya tadi boleh disebutin nggak Bu? Selain kami menggunakan beras merah sebagai bahan utama, terus rumput laut, ada juga 4 macam kunyit mangga, kunyit putih, kunyit kuning, kunyit hitam, temulawak, temu putih, daun turi, binahong, asam jawa, akar wangi, daun mangkokan, daun bunga teh, daun camba. Banyak ada banget 30, ya Bu? Ya, daun sirih. Ada 30. Ada 30. Herbal digabungin jadi Ya. satu. Itu peralatan yang Ibu gunakan masih tradisional proses produksinya. belum ada mesin sama sekali? Belum ada sama sekali mesin. Sebentar, ini kan cair ya Bu? Iya, cairan kental. Itu semua bahan dijadiin Sangrai. satu gitu? Iya. Jadi bahan-bahannya itu diolah, dikeringkan secara manual juga di bawah terik matahari. Setelah kering, kita sangrai berasnya. Setelah mau matang, baru dicampur dengan rempah-rempahnya. Jadi setelah 3 hari setelah kami produksi, disangrai, baru difermentasi, dimasukkan ke dalam kemasan botol. Selama ini Bu, itu kan dari 2016 ya Iya. Bu ya. Produk orderan paling banyak itu yang pernah Ibu terima berapa banyak Bu? Berapa Dari pack Semesco Indonesia yang kerjasama dengan Kimia Farma 260 botol 7 November 2022 kemarin. Itu banyak banget tuh. Iya, 260 botol. Ibu mempekerjakan berapa banyak buat ngerjain sebanyak itu gitu? Banyak loh Bu, 260. Ya, itu 260 pack begini. Ya, itu kami menggunakan tim produksi 7 orang pada saat itu. Karena PO-nya juga dikasih cuma waktu 7 hari. Barang sudah harus sampai di Semesco. Jadi dalam waktu 1 hari itu kami produksi 100 liter itu pakai 7 orang. 7 orang ya Bu ya. Iya. Ibu mempekerjakan berapa orang? Sebenarnya total pekerja Ibu tuh ada berapa banyak? Sebenarnya yang sudah kami latih 15 orang. Tapi itu tidak semuanya masuk dalam waktu 1 hari. Tapi kami ganti rolling berapa orang. Biasa 4 sampai 7 orang satu kali produksi. Oh, Ibu dapetin pekerjanya dari mana tuh Bu? Saudara-saudara apa gimana? Termasuk masih keluarga semua, tapi ibu-ibu yang tidak memiliki keahlian khusus, ibu-ibu petani yang tidak mempunyai juga pekerjaan di kampung yang kami berdayakan. Di samping itu kami juga berdayakan suami-suami mereka petani-petani untuk menanam rempah-rempah yang kami butuhkan. Oh, jadi Ibu memang mempersiapkan bahan bakunya Ya. dari sekitar rumah Ibu juga ya? Kami juga punya kebun herbal sendiri. Di samping itu kami juga memanfaatkan petani-petani agar bisa menanam rempah-rempah di pekarangan sendiri, di pekarangannya mereka. Saya dengar-dengar Ibu kan tadi emang peralatannya masih tradisional, terus juga mempekerjakan beberapa teman-teman yang punya kebutuhan khusus ya, Bu? Enggak, yang tidak memiliki keahlian khusus. Ada teman-teman yang disabilitas gitu? Belum. Oh belum. Iya. Belum Ji. Yang bukan dia nggak disabilitas, jadi yang belum punya punya keahlian khusus. Iya. Gitu. Apa? Jadi bukan berkebutuhan khusus gitu. Iya. Kalau untuk produksi rutinnya sendiri Bu, Ibu ada karyawan tetap atau memang by project aja untuk yang Ibu pekerjakan karyawannya? Karyawan tetap ada 2, yang lain by project aja. Jadi kami bisa produksi 750 botol per hari. 750 botol Per sehari? Iya. Dengan karyawan 2 orang itu? Iya. Oh jadi itu ada orderan nggak ada orderan, Ibu tetap Iya, produksi iya, tetap sebanyak produksi. 750 Iya, botol? iya. Oh. Pemasarannya, konsep bisnis Ibu gitu itu seperti apa Bu? Kita pakai sistem reseller dan agen. Reseller, Iya. oke. Jadi kita punya reseller di beberapa provinsi. Buat teman-teman yang punya usaha reseller boleh juga nih. Jadi resellernya Beda Obong Indo Emang. Bisa hubungi langsung ke Semesco, nanti kita kasih kontaknya Ibu Ten Rizal. Ya Bu, gimana terus Bu? Gimana Bu? Kami sudah punya reseller di seluruh Indonesia, bahkan punya reseller di beberapa negara. Udah banyak sampai ke luar negeri. Iya. Oh, yang ke luar negeri juga Ibu lewat reseller jadi. Iya. Jadi ada orang yang beli banyak terus sama mereka dijual lagi di Iya, sana. ada. Oh, oke. Di mana aja Bu? Ada di Malaysia, Taiwan, Turki, Singapura. Wow. Banyak. Ya, alhamdulillah.
Jadi dari situ kan Ibu untuk pemakainya langsung banyak juga Bu? Alhamdulillah. Ya, jadi tetap bisa order langsung ke Ibu ya? Iya. Oke. Boleh tahu perizinan yang udah Ibu punya untuk produk Indo Emangnya sendiri gimana Bu? Alhamdulillah legalitas perusahaan dan produk sudah lengkap. BPOM ada, BPOM ada, halal ada, hak merek ada, bahkan merupakan satu-satunya dan pertama UKM dari Sulawesi yang punya hak desain industri. Wah, keren ya Bu? Ya, alhamdulillah. Jadi memang teman-teman Smesco ini produknya emang udah aman banget buat dipakai, buat digunakan karena udah perizinannya udah lengkap ya Bu, lengkap, udah ya. BPOM, udah haki sekalian Bu? Ada. Oh, keren banget. Itu waktu ngurus perizinan Bu, kan emang banyak kendala teman-teman kalau mau ngurus izin tuh yang susah, yang mahal, yang lama, prosesnya ribet gitu. Nah, Ibu sendiri ada kendala nggak sih lagi ngurusin perizinan yang emang udah lengkap ini? Ya, banyak sekali kendalanya ya, karena ini juga saya dengan usaha ini kan dari modal 1 liter beras saja. Jadi betul-betul tidak ada modal, sementara untuk urus BPOM itu harus punya rumah produksi sendiri. Nah, untuk membangun ini saya sampai hampir 1 tahun untuk membangun rumah produksinya saja, itu pun sangat sederhana karena terbentur dengan masalah dana. Iya. Biaya renovasi gitu ya, biaya renovasi rumah, karena di rumah juga di kampung itu cuma rumah panggung. Jadi dibawa satu bangun jadi rumah produksi. Sempat ada bantuan dari, kan Ibu udah banyak nih dari cuman 1 liter beras, terus akhirnya sekarang produknya udah ke mancanegara gitu kan. Itu ada peran pemerintah nggak sih Bu di situ, entah Pemda gitu untuk bantu pendanaan atau apa gitu Bu, bisa diceritain Bu? Sampai sekarang sih belum ada. Sekarang. Oh, jadi Ibu nih benar-benar mandiri nih, UKM mandiri, keren banget kan teman-teman. Cuma dapat menang waktu dari Grab, ada bantuan dana hibah 5,5 juta tahun lalu. Baru itu dapat. Jadi semuanya sebenarnya Terus sekalian nih Bu ya, kalau boleh tahu nih, Ibu udah sering ikut pameran. Jadi penjualannya kan Ibu lewat reseller, terus lewat pameran juga nggak Bu? Lewat pameran. Itu pamerannya udah kemana aja sih Bu? Udah di luar negeri. Jadi tahun 2019 ikut pameran Jambore Nasional PKK di Jakarta. Kemudian 2019 juga November ikut pameran Macof di Malaysia. 2021 ikut bisnis matching di Turki. 2022 kemarin di Expo Tidore. Di Sulawesi. Tidore di Ternate. Di Ternate, Sulawesi juga ya Bu? Iya, Sulawesi juga. Dari semua itu tuh Bu ya, Ibu udah capaiannya kayak apa sih Bu dari 2016 sampai 2023 ini? Alhamdulillah, masalah penghargaan sih sangat bersyukur karena setiap tahun kami dapat penghargaan. Jadi selama 7 tahun ini sudah mengantongi 10 penghargaan. 10 penghargaan dari tahun 2016 sampai 2023. Hampir setiap tahun dong Bu? Iya, setiap tahun. Setiap tahun, bahkan ada 3 penghargaan dalam 1 tahun. Jadi 7 tahun 10 penghargaan. Oke. Tunggu Bu, dari pandemi kemarin, waktu pandemi rame-rame 2020 kali ya. Nah itu Ibu sempat guncang nggak sih? Alhamdulillah, justru awal-awal pandemi justru omset naik. Mungkin kok bisa? Mungkin karena selama ini pegawai tidak ada waktu untuk luluran di rumah. Begitu awal Covid mereka semua tinggal di rumah, jadi ada waktu untuk luluran tuh di rumah. Jadi sebenarnya ini memang jadi usaha Ibu, produk yang Ibu jual, produk yang Ibu buat ini sebenarnya memang pas waktu pandemi kemarin ya Bu ya. Jadi orang nggak bisa luluran keluar, dilakukan sendiri di rumah. Iya, betul. Selama pandemi itu Ibu pasang iklan di Google atau apa buat mempromosikan produk Ibu sampai omsetnya banyak gitu gimana? Enggak, saya kan orangnya memang gaptek dari dulu. Dikenal gaptek, jadi cuma taunya main Facebook saja. Jadi selama ini saya cuma posting begitu saja di Facebook. Dari Facebook juga dapat reseller dari luar negeri. Oh iya, saya sempat lihat Facebooknya Ibu. Jadi memang
Ibu Tenri ini teman-teman itu aktif banget di Facebook. Nanti bisa dilihat sendiri. Facebooknya apa Bu? Sebutin Bu. Ada Bedak Bolong Indo Emang. Oh namanya langsung Iya. Bedak Bolong Indo Emang. Oke. Jadi langsung ya Bu. Pembelinya itu karena nggak Ibu iklanin gitu. Enggak tahu, enggak ngerti. Terus Ibu ini udah sempat bergabung di Smesco dari kapan sih Bu? Dari Januari 2018. Saat itu lagi di gunung di Sulawesi Tenggara, lagi ambil rempah-rempah. Ditelepon sama Pak Kabid Dinas Koperasi Provinsi, bawa produk 50 botol mau dibawa ke Smesco. Jadi langsung malam tahun baru langsung tinggalkan gunung dari Kolaka menuju ke Makassar, bawa 50 botol Bedak Bolong Indo Emang. Pas Oktober 2018 terpilih dapat Smesco Award di Smesco. Oh, Smesco Award tahun 2018. Kategori ekspor orientasi. Okay. Ibu sempat dapat produk WOW itu juga ya? Ya, penghargaan produk itu WOW. Ya? UKM WOW 2017 merupakan penghargaan pertama yang saya dapat di tingkat provinsi. Oh, oke. Itu kalau nggak salah dari Mark Plus ya Bu ya? Ya. Dari Mark Plus ya, Pak Hermawan ya? Iya. Ibu rencana ke depannya ini Ibu mau gimana lagi nih untuk mengembangkan bisnis yang Ibu miliki saat ini? Ya, mudah-mudahan bisa membangun dari produk tradisional menjadi industri kosmetik tradisional yang pertama di Sulawesi Selatan. Amin. Dengan demikian bisa memberdayakan lebih banyak petani juga ibu-ibu di daerah. Amin. Bermanfaat lagi. Bukan zaman sekarang ini lagi banyak banget beredar skincare modern ya. Mau perawatan kulit tuh semuanya modern dan dari luar negeri pastinya. Nah, tapi banyak juga produsen lokal yang menawarkan produk skincare secara alami. Nah, sebenarnya produk Ibu ini bedanya dibandingin produk lokal lainnya apa ya Bu? Kelebihannya gitu apa ya Bu? Ya, salah satu kelebihan dari produk kami ini karena terbuat dari tanaman herbal organik. Lebih banyak bahannya, ada 30 jenis rempah dan itu pun tidak mengandung bahan kimia sama sekali. Kami hanya fermentasi secara alami untuk saat pengawetnya. Jadi sama sekali tidak mengandung bahan kimia sintetis. Aman untuk semua jenis kulit. Dan sudah ada sertifikasinya bahwasannya aman gitu Bu? Ya, sudah ada. Oh, oke. Ada penelitian khusus dari mana gitu? Pernah diteliti salah seorang Universitas Brawijaya Malang. Oh, udah pernah diteliti. Terus kalau misalnya nih Bu ya, kulit yang agak-agak sensitif gitu, itu ada dampaknya nggak tuh Bu? Insya Allah tidak ada masalah, aman karena semuanya terbuat dari tanaman herbal organik. Wah, keren banget ya. Jadi kira-kira buat teman-teman yang memiliki kulit sensitif juga nggak usah khawatir pakai produk ini karena memang 100% produk alami dibuat dari tepung beras ya Bu. Dari beras yang langsung dari petani langsung diambil, dibersihin, dicuci, langsung diolah, dicampur dengan 30 rempah lainnya yang langsung difermentasi, langsung dimasukin ke dalam kemasan botolnya. Untuk kedepannya sendiri, Ibu punya rencana apa sih sama bisnis Ibu ini untuk lebih berkembang lagi? Ya, pengen seperti dengan visi misi perusahaan kami, ingin melestarikan leluhur warisan leluhur suku Bugis untuk melestarikan juga memberdayakan petani-petani di kampung. Jadi kami berharap mudah-mudahan kami bisa membangun rumah industri kosmetik tradisional yang pertama di daerah Sulawesi Selatan. Amin. Ya sehingga Rabbal bisa Alamin. memberdayakan lebih banyak petani-petani juga ibu-ibu di daerah. Selama ini kan masih rumah produksi sederhana, jadi berharap punya impian ingin punya rumah industri kosmetik tradisional yang pertama di Sulawesi Selatan. Amin. Keren banget Ibu cita-citanya. Buat teman-teman pendengar, di dunia yang penuh dengan produk perawatan kulit modern, lulur tradisional adalah pengingat bahwasannya kita bisa memiliki produk, kita bisa memiliki kulit yang cantik dengan memberikan nutrisi alami dan manfaat yang berasal dari alam.
Baiklah Ibu Tenri dan teman-teman semua yang mendengarkan acara podcast ini, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Bu Tenri sudah menyempatkan diri hadir di Smesco, sudah masukin jadwal ke Smesco dalam jadwal tur Indo Emong ke Jawa dari Sulawesi langsung ya Bu. Terima kasih juga sudah memberikan insight bisnis dan perawatan tubuh yang alami dan nyaman, sehat dan pastinya praktis buat kita semua. Dalam penutup ini, mari kita menghargai warisan budaya dan keindahan alam yang terkandung dalam lulur tradisional. Terima kasih telah mendengarkan dan bergabung dengan kami dalam acara podcast kali ini. Kami berharap episode ini telah memberikan wawasan dan menginspirasi teman-teman untuk memilih produk skincare produksi UKM Indonesia untuk mendapatkan kulit yang cantik dan alami. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa untuk selalu merawat diri dan kulit Anda dengan cinta dan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.